Selamat malam Jumat dan selamat datang di Osram. Hai, kembali lagi di Osram bersama saya Mala Kamila. Kali ini saya akan membacakan sebuah thread berjudul Jalur Ilegal Semeru. Sudah diperingatkan tapi tidak didengarkan, dari @vidi Muhammad. Kali ini gue mau nyeritain pengalaman horor yang dialami oleh Jimmy ketika melakukan pendakian ke Gunung Semeru bersama 5 orang temannya. Jadi di pendakiannya itu mereka mendaki via jalur ilegal, yaitu jalur ayek-ayek, dan itu membuat mereka menemukan beberapa kejadian aneh dalam pendakiannya. Jalur itu sebenarnya legal, tapi saat itu jalur ayek-ayek sudah ditutup oleh pihak TNBTS karena terlalu berbahaya bagi pendaki. Sampai sekarang mungkin jalur itu masih ditutup. Untuk menyambut libur hari raya, Jimmy mempunyai inisiatif untuk mendaki ke Gunung Semeru. Dia kasih pengumuman ke grup untuk mengajak teman-temannya. Jadi Jimmy ini punya grup pegiat alam. Anggotanya tidak cukup banyak sih, hanya beberapa orang saja. Nah, teman-teman di grupnya merespon hingga akhirnya beberapa hari mereka mengatakan ingin ikut. Ada 5 orang, 6 termasuk Jimmy. Beberapa hari setelah mereka berkumpul di sebuah tongkrongan untuk membahas rencana ke Gunung Semeru itu, sekalian buka puasa bersama. Mereka berkumpul di rumah Yaya, salah satu teman Jimmy yang akan naik Gunung Semeru. Berkumpullah mereka semua di situ. Sama ibunya Yaya sudah disiapkan hidangan buka puasa. Setelah acara buka bersama sudah selesai, mereka mulai membahas rencana ke Gunung Semeru. Ngobrol kesana kemari menentukan hari keberangkatan dan segala macamnya, hingga akhirnya sepakat berangkat ke Gunung Semeru nanti H+1 setelah hari raya. Itu semua mereka sengaja untuk mengantisipasi kondisi karena pastinya di hari itu akan banyak orang yang mendaki. Secara hari itu adalah hari libur hari raya. Singkat cerita, tibalah hari yang sudah ditentukan. Mereka semua berkumpul di rumah Jimmy untuk packing peralatan. Jadi di situ udah ada 6 orang, Jimmy, Yaya, Tony, Agus, Andika, dan 1 cewek yaitu Citra. Setelah sudah di packing semua, mereka langsung berkendara menuju ke tempat tujuan. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, sampailah mereka di base camp Gunung Semeru yang letaknya berada di desa Ranupani. Sesampainya di sana ternyata sudah sangat ramai pendaki seperti pasar, hingga mereka mendapat tempat parkir motor di luar karena tempat parkir di dalam sudah penuh. Gila ya, padahal udah nyempetin H+1 loh, tapi tetap aja rame, batin Jimmy. Setelah parkir, mereka jalan ke pos perizinan. Sesampainya di sana, Jimmy meminta fotokopi KTP teman-temannya dan semua syarat yang sudah disiapkan tempo hari. Setelah itu dia jalan ke pos untuk meminta izin, dan ternyata siang itu pendaftaran sudah ditutup karena kuota pendakian hari itu sudah penuh. Menurut petugas yang berjaga setiap harinya hanya boleh diperbolehkan 200 pendaki yang naik. Apes dah. Terpaksa harus nunggu sampai besok dong baru bisa naik, pikir Jimmy. Tapi gak apa-apalah, sekalian nyantai-nyantai aja dulu di Ranupani, katanya. Jimmy memberitahukan teman-temannya, kemudian mereka mencari tempat camp di sekitar pos untuk menunggu besok. Setelah menemukan tempat, mereka mendirikan tenda dan sore harinya mereka pergi ke Danau Ranupani untuk berfoto-foto di sana. Sebuah desa yang sangat sejuk dan asri, ditambah pemandangan perbukitan hijau sejauh mata memandang, dan sore itu satu persatu pendaki pada berdatangan ke Ranupani dengan tujuan yang sama. Ini gunung udah kayak pasar aja ya, padahal dulu gak seramai ini loh, kata Jimmy. Iya, korban film semua nih, kata Yaya. Setelah puas menikmati pemandangan danau, mereka kembali ke tempat camp, dan hari itu mereka sepakat untuk makan di warung saja karena perbekalan mereka hanya cukup untuk perjalanan saja. Malam harinya mereka menikmati dinginnya Ranupani, dan keesokan harinya setelah jam 6 pagi, Jimmy dan Yaya segera pergi ke pos untuk meminta izin, dan ternyata pagi itu pos sudah dipenuhi para pendaki yang juga akan izin.
Terlihat antrian sangat panjang dan mau tidak mau Jimmy juga harus antri juga. Setelah 1 jam mengantri, tiba-tiba Jimmy mendengar dari mulut ke mulut kalau kuota hari ini sudah penuh dan harus menunggu besok pagi. Tepuk kening. Wah, parah sih. Masa iya harus nunggu besok lagi? Terus gimana nih Jim? Tanya Yaya. Taulah, kita ke tenda dulu aja ya, jawab Jimmy. Mereka berdua kembali ke tenda dan memberitahukan hal itu pada teman-temannya. Teman-teman yang lain sudah pasang raut wajah memelas. Ini beneran kita harus nunggu sampai besok lagi? Tanya Agus. Ya gimana lagi Gus, ini aja pendaki masih banyak gini yang belum naik. Bisa-bisa besok gak dapat kuota lagi loh, jawab Jimmy. Mereka sama-sama berpikir untuk mencari solusi. Lalu Tony memberi usul. Puter aja gimana? Ke Arjuno apa kemana gitu daripada nunggu besok dan belum pasti bisa naik kan? Jimmy kurang setuju karena dia sudah sangat berambisi untuk naik ke Semeru. Tidak lama kemudian ada satu rombongan yang duduk di dekat tenda mereka. Bang, udah dapat formulir belum? Tanya pendaki itu. Belum mas, ini udah dari hari kemarin nungguin loh, jawab Jimmy. Waduh, ini aja yang dari kemarin masih gak bisa naik, apalagi kita yang baru datang ya, lanjut pendaki itu. Ya gitulah mas, kalian dari mana? Kita dari Bandung mas, bawa 15 orang, jawab si pendaki itu. Jimmy masih berpikir untuk mempertimbangkan usulan Tony tadi. Lalu teman dari pendaki Bandung itu datang dan mengajak rombongannya untuk putar ke B29 aja. B29 adalah sebutan tempat wisata yang terkenal dengan sebutan kampung di atas awan. Jaraknya tidak jauh dari Ranupani. Ya udahlah bang, kita balik dulu aja. Yang lain ngajakin ke B29, kata pendaki yang itu. Jimmy masih mencari cara agar tetap bisa naik ke Semeru. Dia bertanya-tanya ke pendaki di sekitar situ, siapa tahu ada yang bisa naik. Maksudnya Jimmy kalau ada yang ingin ikut gabung atau rombongan orang yang sudah dapat izin tapi hasilnya tetap nihil. Ketika sedang bingung mencari solusi, tiba-tiba muncul dalam pikirannya untuk mendaki tanpa izin. Kata lain adalah ilegal. Lagi pula izin hanya untuk syarat saja kan, pikirnya. Dia memperhatikan orang-orang yang akan naik dan bertanya ke gerbang masuk hutan sudah dijaga oleh petugas dan setiap pendaki yang akan naik diminta menunjukkan surat izin dari pos. Dari sinilah Jimmy mengambil jalan pintas. Gunung ini kan ada 2 jalur. Kalau lewat sini gak boleh, mungkin bisa lewat jalur satunya kan, pikirnya. Dulu dia memang pernah mendaki ke sini melalui jalur ayak-ayak, tapi sekarang jalurnya sudah ditutup dan tidak boleh dilewati oleh pendaki. Dia cek jalur ayak-ayak dan ternyata jalur itu tidak ada yang jaga. Lah, ini kan aman, kenapa kita nggak lewat sini aja? Toh juga ketemunya di Ranukumbolo kan? Karena sudah sangat berambisi ingin naik, dia kembali ke tenda dan mengajak teman-temannya untuk naik melalui jalur itu secara diam-diam. Jim, serius mau lewat ayak-ayak? Apa nggak resiko tuh? Tanya Yaya. Enggak, tenang aja, aku udah pernah lewat situ kok dulu, jawab Jimmy dengan yakin. Tapi kan sekarang jalurnya nggak boleh dipakai, kata Yaya. Makanya itu kita diam-diam aja. Udahlah, percaya aja sama aku, yang penting kita bisa naik kan, jawab Jimmy mempertegas. Mereka semua percaya dengan Jimmy dan sepakat untuk naik via jalur itu. Tenda mereka dikemas, kemudian satu persatu dari mereka berjalan ke jalur tersebut. Mereka sengaja diam-diam agar tidak ketahuan oleh petugas karena bisa jadi mereka ketahuan melewati jalur ilegal. Setelah cukup jauh masuk ke jalur itu, mereka berjalan seperti biasa sambil ngobrol ngalor ngidul. Jimmy memberitahu ke mereka kalau jalur ini bisa lebih cepat sampai ke Ranukumbolo, tapi cukup terjal untuk dilalui. Mungkin karena itu jalurnya sekarang tidak boleh dilewati. Setelah kurang dari 1 jam perjalanan, mereka istirahat. Kemudian Yaya bertanya ke Jimmy, Jim, kamu yakin kita ini gak apa-apa? Gak apa-apa, santai aja. Aku pernah lewat sini kok, jawab Jimmy meyakinkan. Sepertinya Yaya sudah merasa ragu, tapi oke lah, mereka percaya aja sama Jimmy. Setelah cukup istirahat, mereka lanjut berjalan lagi. Beberapa meter meninggalkan tempat istirahatnya tadi, mereka menjumpai sebuah bangunan kayu. Kalau dilihat-lihat, sepertinya itu adalah warung. Mereka jalan menuju ke bangunan itu dan ternyata benar, itu memang warung. Penjaganya adalah yang sudah berumur gitu.
Ini sangat kebetulan mereka mampir untuk membeli makanan. Dari situ ada banyak makanan, ada gorengan, cemilan, minuman, dan berbagai jenis makanan. Sambil makan-makan gorengan, Jimmy tanya ke penjualnya, "Kek, jualan di sini udah lama ya?" Baru beberapa bulan kemarin," tanya si penjual. Jimmy berpikir, kalau kakek ini bisa jualan di sini, berarti yang daki lewat sini pastinya bukan dari kita doang kan, pasti banyak kan. Karena nggak mungkin banget kakek ini jualan di sini kalau nggak ada yang naik lewat sini. Jimmy merasa lega. Setelah selesai makan, mereka membayar dan ketika membayar itu Yaya bertanya sama penjualnya, "Kek, kalau ke Ranukumbolo masih jauh ya?" "Jauh. Kalian kenapa bisa lewat sini?" jawab si kakek sambil melihat ke arah mereka satu persatu. "Jalur utamanya penuh, Kek. Kita nggak dapat kuota sejak kemarin," jawab Yaya. Lalu kakek itu tiba-tiba berucap, "Lebih baik kalian balik aja jangan lewat sini, soalnya jalurnya bahaya." "Iya, Kek, saya tahu kok. Dulu pernah jalan lewat sini kok." Kakek itu terus melihat mereka dengan tatapan yang aneh, seperti mengisyaratkan sesuatu. Setelah membayar, mereka pamit dan melanjutkan perjalanan. "Jim, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama warung tadi?" "Aneh kenapa? Biasa aja. Mungkin kakek itu orang sini sendiri," jawab Jimmy. "Bukan itu, katanya jalur ini udah lama ditutup, tapi ngapain kakek itu jualan di sini? Emangnya siapa yang mau beli?" "Ya terserah dia dong, buktinya tadi aja kita beli di sana. Udah, kalian jangan mikir aneh-aneh. Nyampe di Ranukumbolo deh." Yaya udah merasa ada yang tidak beres, tapi dia berusaha tenang dan percaya aja sama Jimmy. Mereka terus berjalan dan semakin lama jalurnya semakin menanjak ekstrim menuju ke atas Gunung Ayek-Ayek. Di tengah perjalanan melewati jalur yang ekstrim ini, beberapa kali mereka berhenti karena capek. Dan ketika berhenti untuk yang kesekian kalinya, tiba-tiba kabut turun dan semakin lama semakin tebal. "Waduh Jim, jangan-jangan mau hujan nih," kata Yaya. "Gak apa-apa, siapin aja jas hujan. Kalau beneran hujan tinggal pakai," minta Jimmy. Setelah cukup lama beristirahat, mereka jalan lagi dan kali ini jalurnya sangat berkabut. Jarak pandang hanya sekitar 5 meter. Dari depan, Jimmy memberi arahan agar jalannya tidak jauh-jauh agar tidak terpencar. Tidak berselang lama dari barisan tengah, tiba-tiba Citra jatuh dan hampir saja dia terperosok ke bawah. Mereka segera menolong Citra dan saat itu kaki Citra terkilir. Mereka semua berhenti lagi untuk memberi pertolongan kepada Citra. "Cit, kamu gak apa-apa kan? Masih bisa jalan kan?" tanya Jimmy. "Sakit banget Jim, masih jauh ya nyampe Ranukumbolo," jawab Citra sambil megangin pergelangan kakinya. "Ya lumayan sih, yang jelas gak sampai sore kita udah sampai sana kok," jelas Jimmy. "Ya udah kalau gitu, ayo lanjut jalan biar cepet sampai Ranukumbolo dan istirahat," kata Citra. Mereka berjalan pelan sambil mengimbangi langkah Citra yang masih sakit. Tapi sudah cukup jauh berjalan, mereka tidak sampai di atas Gunung Ayek-Ayek ini. Jadi jalur ini terasa sangat panjang, padahal dulu seingat Jimmy jalurnya tidak sepanjang ini. Mereka berhenti lagi dan suasana masih berkabut tapi tidak setebal tadi. Terlihat waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang karena tidak kunjung sampai. Yaya bertanya ke Jimmy, "Jim, masih lama ya?" "Enggak, bentar lagi sampai kok," jawab Jimmy. Sebenarnya di sini Jimmy sudah mulai merasa cemas karena tidak juga sampai, tapi dia bersikap tenang agar yang lain tidak panik. Sambil menikmati istirahat, Jimmy memperhatikan Citra dan ada yang berbeda dengannya. Sepertinya dia sangat cemas, sering celingukan, memperhatikan keadaan sekitar seperti sedang mencari sesuatu. Mengetahui itu, Jimmy mencoba mengalihkan perhatian Citra. "Cit, kakimu gimana? Masih sakit?" "Masih Jim, tapi masih bisa ditahan kok." Karena sudah tidak capek, mereka lanjut jalan lagi dan setelah beberapa menit berjalan, tiba-tiba Citra nyeletuk, "Kita balik aja yuk, aku takut," ucapnya panik. "Lah kok balik sih, ini udah mau nyampe loh," kata Jimmy. "Tapi Jim, aku punya feeling gak enak loh," kata Citra. "Udahlah Cit, tenang aja, jangan mikir yang enggak-enggak deh." Mereka terus berjalan dan Citra menurut sama Jimmy. Setelah cukup lama berjalan,
Akhirnya mereka sampai di atas gunung ayak-ayak. Di sini Jimmy merasa sangat lega karena setidaknya mereka sudah berhasil melewati jalur yang ekstrim tadi. Terlihat waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore dan di atas gunung ayak-ayak itu kabut yang menutupi jalan sudah mulai hilang, tapi hanya di pucuk ayak-ayak saja. Sabana yang seharusnya terlihat dari situ tertutup oleh kabut yang sangat tebal. Jim, katanya jalurnya lebih cepat dari jalur utama. Ini sih lebih lama 2 kali lipat, kata Yaya. Sebenarnya deket ya, cuman kita tadi jalannya pelan karena kabut kan, kata Jimmy. Ya tetap aja Jim, ini udah jam berapa kita baru nyampe sini loh, kata Yaya. Udahlah gak apa-apa yang penting, kata Jimmy. Dari situ mereka istirahat dan melihat kondisi di bawah sangat berkabut dan tidak memungkinkan Jimmy memberi usul. Ini enaknya gimana ya? Kalau lanjut sekarang jalurnya ketutup kabut, pastinya gak kelihatan kayak tadi. Emangnya habis ini kita jalan kemana? Kata Yaya. Itu ke sana. Sebenarnya itu sabana, tapi gak kelihatan, kata Jimmy. Mereka mengeluarkan alat masak dan akan membuat makanan sekalian menunggu sampai kabutnya benar-benar hilang. Sambil memasak, Jimmy memperhatikan Citra dan ia masih seperti tadi, terlihat gelisah dan memperhatikan sekitar. Karena tidak ingin terjadi sesuatu, Jimmy bertanya kepada Citra. Cit, nyari apa sih? Dari tadi kayak ada yang ngikutin kita loh, kata Citra gugup. Ngikutin? Siapa? Kata Jimmy. Nggak tahu, makanya aku dari tadi ngajak turun, kata Citra. Udahlah, jangan mikir yang aneh-aneh, udah kamu tenang aja, kata Jimmy. Sebenarnya Jimmy sendiri juga merasa ada yang janggal karena perjalanan mereka ini terasa sangat lama. Tapi dia tidak mengatakan itu kepada yang lain. Sampai kira-kira jam 5 sore kabut masih menutupi sabana dan membuat mereka sepakat untuk bermalam di gunung ayak-ayak aja. Sore itu mereka mendirikan tenda dan lanjut menikmati pemandangan dari atas gunung ayak-ayak. Malam harinya mereka nongkrong di luar tenda sambil membuat perapian. Kemudian Citra minta tolong sama Tony untuk mengantarkannya buang air kecil. Pergilah mereka berdua mencari tempat buang air kecil dan tak lama kemudian tiba-tiba Tony berteriak, "Tolong Jimmy, Yaya cepat kesini, Citra pingsan." Mereka semua kaget dan segera lari ke arah Tony dan benar aja Citra dalam keadaan pingsan. Mereka segera mengangkat Citra kembali ke tenda dan berusaha membuat Citra sadar. Malam itu semua panik dan beberapa saat kemudian akhirnya Citra bisa sadar dengan sendirinya dan setelah sadar ia langsung menutupi mukanya. Dia ketakutan hebat, tubuhnya bergetar dan ia menangis. Citra, tenang Cit, kenapa? Ada apa sih? Kata Jimmy. Tapi Citra masih terus saja menangis. Aku gak mau di sini, kita harus turun sekarang, kata Citra ketakutan. Jimmy berusaha membuat Citra tenang tapi tetap aja dia merengek meminta turun sekarang juga. Cit, kenapa? Ada apa sih? Tanya Jimmy. Citra mulai merespon dan mengatakan ke teman-temannya apa yang sudah terjadi pada dirinya hingga membuatnya ingin turun. Sekarang juga. Kakek tadi kemana? Kakek siapa? Itu kakek yang tadi ada di sini. Cit, di sini tuh nggak ada kakek loh. Dari tadi kan cuman kita berenam. Ada kakek yang jualan di warung tadi. Memangnya kamu ngelihat kakek itu di mana? Kata Jimmy. Di sini sama kita tadi, jelas Citra. Mendengar Citra tiba-tiba bicara seperti itu, mereka semua merinding dan langsung celingukan mencari kakek yang Citra bilang. Tapi di sini nggak ada siapapun. Cit, kamu apa-apaan sih? Please, jangan bikin kita takut, ucap Yaya. Citra menjelaskan setelah selesai pipis tadi dia dikagetkan oleh sosok wanita yang rambutnya sangat panjang tepat di atas pohon tempat dia pipis. Saking takutnya dia sampai pingsan. Tidak lama kemudian dia bangun dan melihat dirinya sedang berbaring di kerubungi teman-temannya. Dalam keadaan bangun itu, ia melihat sekelilingnya ada beberapa pendaki lain yang wajahnya pucat semua, seperti mayat. Kemudian dari arah jalur turun ada si kakek yang datang sambil membawa joran pancing yang terbuat dari bambu dan jorannya itu sangat panjang. Kakek itu sempat bilang ke Citra, kalau ada yang menawari atau mengajaknya dengan alasan apapun jangan mau, biarkan saja dan jangan dihiraukan. Mereka terdiam semua mendengar cerita Citra.
Dan sebenarnya dari awal Citra sudah merasa ada yang aneh dengan perjalanan ini. Terlebih ketika dia mampir ke warung tadi. Tapi dia percaya aja sama Jimmy karena Jimmy yang lebih tahu. Suasana menjadi sangat sunyi setelah Citra mengatakan itu semua. Ya ampun Cit, kita berdoa ya semoga gak terjadi sesuatu sama kita, ucap Yaya. Kita balik turun aja yuk, aku takut banget kalau ingat kejadian tadi, kata Citra. Jangan gila deh Cit, ini udah jam berapa? Kalau turun, lagian di bawah tuh kabutnya masih tebel banget loh, kata Jimmy. Ya udah kalau gitu besok balik ya, kita turun, pendakian ini gak usah dilanjutin aja, jawab Citra. Iya Jim, mending kita turun aja deh, kasihan Citra, kakinya juga masih belum sembuh total kan, gak mungkin dia bisa naik ke Mahameru. Jimmy tetap bersikukuh ingin melanjutkan pendakian. Di sini mereka sempat adu mulut dan hampir saja Jimmy ini berantem sama Tony. Sampai-sampai Jimmy mempersilahkan mereka untuk turun dan dia tetap lanjut sendiri. Kalian ini pada kenapa sih? Kita kan udah jauh-jauh sampai ke sini loh. Masa iya balik turun? Ucap Jimmy. Yaya mencoba menenangkan mereka. Bukannya gitu Jim, kita kan berangkat bareng-bareng, gak enak dong kalau kita turunnya pisah. Kita cuma khawatir sama keadaan Citra. Dia kan kakinya masih belum sembuh betul. Ntar kalau dibaksain malah kenapa-napa kan? Jimmy masih bersikukuh dengan keinginannya, tapi di sisi lain dia juga kasihan dengan keadaan Citra. Akhirnya dia mau mengalah, tapi lihat besok dulu aja. Kalau besok kakinya Citra masih belum membaik, dia putuskan untuk turun. Dan dia memberi usul, kalaupun besok kembali turun, dia minta agar lanjut dulu ke Ranukumbolo karena jarak dari sini sudah dekat dengan Ranukumbolo dan mereka bisa turun melalui jalur utama. Sedangkan kalau turun melalui jalur yang tadi terlalu berbahaya. Oke lah. Mereka semua setuju dengan usulan Jimmy. Malam itu mereka masuk ke dalam tenda dan tidur. Sebelum tidur, Jimmy sempat berpikir apa ini akibat melakukan pendakian secara ilegal ya. Dan kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya tadi mereka itu sudah diperingatkan oleh kakek penjaga warung tadi. Mereka ingin tapi mereka tidak mendengarkan dan bisa jadi warung itu bukan beneran warung. Karena logikanya, untuk apa kakek itu berjualan di jalur itu kalau jalur ini tidak boleh dilewati pendaki? Lebih baik berjualan di jalur utama saja kan? Setelah mengingat itu semua, Jimmy mulai sadar kalau yang dia lakuin adalah salah besar dan dia benar-benar sudah berniat tidak melanjutkan pendakian ini. Keesokan harinya mereka semua bangun dan terlihat sabana sudah tidak tertutup kabut. Mereka segera berkemas dan melanjutkan niatnya ke Ranukumbolo. Setelah berjalan menuruni gunung Ayak-Ayak, mereka berjalan melewati sabana yang sangat luas dan pemandangannya benar-benar keren. Lebih keren daripada sabana yang ada di Oro-Oro-Ombo. Singkat cerita, sampai mereka di Ranukumbolo sekitar pukul jam 9 pagi. Di sana mereka istirahat dulu sambil menikmati pemandangan danau yang berwarna hijau kebiru-biruan. Mereka menghabiskan semua perbekalannya di Ranukumbolo. Sekitar jam 11 siang mereka kembali turun melewati jalur utama dan kalaupun nanti diminta keterangan izin, mereka sudah pasrah dan siap mengakui kesalahannya. Di perjalanan turun, Citra berjalan sedikit pincang karena kakinya masih terasa sakit, terlebih kalau dipakai untuk jalan menurun, dan mereka sangat beruntung sesampainya di pos tidak ada petugas yang memeriksa dan kondisi pos pendakian masih sangat ramai oleh pendaki yang belum mendapatkan kuota pendakian. Di pos mereka istirahat sebentar dan tepat jam 2 siang mereka mengambil motor di parkiran kemudian berkendara pulang dengan selamat. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya pendakian ilegal itu sangat tidak disarankan. Meskipun kita sudah mengenal betul gunungnya, jalur Gunung Semeru via Ayak-Ayak ini memang terbilang lebih cepat untuk mencapai Ranukumbolo. Jalur ini pada umumnya dilalui hanya untuk para porter. Mereka adalah penduduk lokal yang mengenali betul tentang seluk-beluk jalur tersebut. Dari pendaki melewati Watu Rejeng, waktu tempuh yang dibutuhkan sekitar 5-6 jam. Tapi saat melewati Ayak-Ayak cukup 3,5 jam saja sudah sampai di Ranukumbolo. Alasan ditutupnya jalur Ayak-Ayak adalah karena jalurnya terbilang ekstrim dan sangat berbahaya untuk dilalui. Selain itu, jalur ini dikenal sebagai habitat dan lintasan hewan liar karnivora seperti macan kumbang. Karena trekking yang tersedia di jalur Ayak-Ayak sangatlah terjal dan berbahaya. Pihak pengelola taman
Nasional Bromo Tengger Semeru tidak menganjurkan pendaki melalui jalur tersebut, bahkan melarangnya.